Alkisah di sebuah desa di negeri Kaliangat, Bali, hiduplah sebuah keluarga miskin. Keluarga itu terdiri dari sepasang suami istri yang memiliki dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Kehidupan keluarga tersebut sungguh memprihatinkan, karena selalu serba kekurangan. Kesengsaraan keluarga itu semakin bertambah ketika suatu hari desa mereka diserang oleh wabah penyakit yang menyebabkan 4 orang dari keluarga itu meninggal dunia. Satu-satunya dari anggota keluarga itu yang selamat adalah si anak laki-laki yang bungsu, yang bernama Jayaprana, yang saat itu masih kecil. Oh Sang Hyang Widi, mengapa engkau jauhkan aku dari anggota keluargaku? Aku tak sanggup hidup sebatang kara seperti ini. Bagaimana cara aku bertahan hidup? Haruskah aku menyusul mereka agar mereka tidak sendiri di sini? Tidak, tidak. Aku harus tetap hidup. Aku akan menghadap Baginda Raja dan memohon kemurahan hati beliau. Mohon maafkanlah kelancangan hamba ini telah berani menghadap Baginda tanpa membuat janji terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Sekarang, katakan apa tujuanmu menghadapku. Aku yakin itu adalah sesuatu yang penting. Hamba berkeinginan untuk bekerja di istana ini sebagai salah seorang abdi Baginda Raja. Mengapa engkau ingin bekerja sebagai abdiku? Karena hamba tidak ingin hidup sebatang kara di desa hamba Paduka. Hamba sudah tidak memiliki keluarga karena wabah yang menyerang desa hamba. Baiklah, kamu kuangkat menjadi abdiku. Sekarang, kamu boleh tinggal di istana ini dan bekerja sesuai titahku. Ampun Baginda, bukannya hamba lancang tetapi hamba masih ingin tinggal di rumah peninggalan orang tua hamba. Baiklah kalau begitu. Sekarang, kau boleh meninggalkan ruangan ini dan pulang ke rumahmu. Besok, akan ada seorang abdiku yang menjemputmu dan memberitahumu semua hal yang harus kau lakukan sebagai abdiku. Ribu terima kasih Paduka Raja. Hamba mohon pamit. Jayaprana sungguh beruntung karena Raja Kaliangat mengabulkan permintaannya. Sejak itulah Jayaprana mengabdi kepada Raja Kaliangat. Ia seorang abdi yang baik dan sangat rajin, sehingga ia menjadi abdi kesayangan sang raja. Waktu terus berjalan, Jayaprana tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan menjadi idola para dayang. Suatu ketika, Raja Kaliangat memanggil Jayaprana untuk menyampaikan perintah penting. Sembah sujud hamba haturkan kepada Paduka Raja. Ada apa gerangan Paduka Raja memanggil hamba? Jayaprana, sekarang kau telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan cakap. Mengingat usiamu yang sudah dewasa, sudah saatnya kau mencari seseorang untuk dijadikan istri. Saya tahu bahwa banyak dayang yang ingin menjadi istrimu. Karena itu, kusarankan kau memilih salah satu dari dayang-dayangku untuk dijadikan istrimu. Ampun Baginda, hamba bukan bermaksud untuk menolak titah Baginda. Hamba ingin menikah, tetapi bukan dengan dayang-dayang istana. Jika diperkenankan, izinkanlah hamba untuk mencari calon istri hamba di luar istana ini. Baiklah Jayaprana, jika itu yang kau inginkan. Aku pun tidak akan menghalangimu untuk memilih calon istri yang sesuai dengan pilihan hatimu. Terima kasih Baginda. Hamba mohon pamit. Mendapat persetujuan tersebut, keesokan harinya Jayaprana pergi ke pasar yang terletak di depan istana. Ia duduk di depan pasar sambil memperhatikan gadis-gadis yang lewat di depannya. Tak berapa lama kemudian, tampak dari kejauhan seorang gadis berjalan melenggang dengan menggunakan pakaian cukup sederhana. Oh, gadis itu sungguh cantik dan mempesona. Siapakah perempuan itu dan dari mana asalnya? Pandangan pertama itu telah membuat mereka saling jatuh hati. Setelah gadis tersebut berlalu dan menyelinap di balik keramaian pasar, Jayaprana segera mencari informasi perihal gadis itu. Oh, gadis itu sungguh cantik dan mempesona. Siapakah perempuan itu dan dari mana asalnya? Oh iya, Ibu kenal. Kalau tidak salah namanya Layon Sari. Setiap pagi dia datang ke pasar ini untuk membeli kebutuhan dapur keluarganya. Benarkah? Dari mana asalnya? Menurut cerita orang-orang, dia adalah anak jero bendesa dari Banjar Sekar.
Terima kasih Bu atas informasinya. Setelah memperoleh keterangan tentang gadis itu, ia pun bergegas kembali ke istana. Sembah sujud hamba aturkan kepada Paduka Raja. Hamba telah menemukan seseorang yang saya dambakan untuk dijadikan istri. Siapakah gerangan itu? Gadis itu bernama Layonsari, putri dari Jero Bendesa dan dari Banjarsekar. Baiklah, kuharap keputusanmu tentang calon istrimu sudah mantap. Aku akan menulis surat kepada Jero Bendesa. Tunggulah di sini. Baik Paduka Raja. Jayaprana, besok pagi-pagi kamu antar surat ini ke rumah orang tua gadis itu. Baik Baginda. Keesokan hari, pagi-pagi sekali, Jayaprana pergi ke rumah Jero Bendesa. Maaf, ada apa gerangan seorang abdi raja berkunjung ke rumah saya? Hamba ingin mengantar surat dari Baginda Raja. Surat dari raja? Dan saya membaca. Oh, Ada apa? Raja menyatakan bahwa beliau ingin menikahkan Sang Jayaprana dengan putri kita. Bagaimana putriku? Apakah kamu bersedia menikah dengan Jayaprana? Layonsari, maukah kamu menjadi istriku? Layonsari, tampaknya keputusan hatimu sudah tetap. Aku yakin kau akan hidup bahagia bersamanya. Benar kan, Bu? Benar suamiku. Sudah saatnya anak kita yang sudah dewasa ini menjalani kehidupan bahagianya berumah tangga dengan seorang abdi raja yang tampan. Kalau begitu, hamba mohon pamit untuk menghadap Baginda Raja. Bagaimana Jayaprana? Ampun Baginda, lamaran hamba diterima oleh keluarga gadis itu. Syukurlah Jayaprana. Pengawal, umumkan kepada seluruh keluarga istana bahwa perkawinan Jayaprana dengan Layonsari akan dilaksanakan pada hari Selasa lagi. Buku kuningan di halaman istana. Daulat Baginda. Mahapati, Hamba Paduka. perintahkan para pengawal istana untuk mendirikan balai-balai dan mengurus segala persiapan demi keperluan pesta pernikahan Jayaprana dan Layonsari. Hamba laksanakan Paduka. Terima kasih Paduka Raja. Jangan sungkan Jayaprana, kau telah kuanggap sebagai anakku sendiri. Sekarang, pergilah dan bersiap-siaplah untuk upacara pernikahanmu. Hamba mohon diri Paduka. Saat hari pesta pernikahan tiba, Jayaprana bersama para patih dan punggawa istana serta masyarakat sedesanya menuju ke rumah Jero Bendesa untuk menjemput calon istrinya. Setelah melalui berbagai macam upacara di rumah itu, kedua mempelai kemudian diiring ke istana dengan menggunakan tandu. Ketika rombongan pengantin itu tiba di depan istana, kedua mempelai turun dari atas tandu untuk memohon doa restu kepada Raja Kalianget. Yang mulia Baginda Raja Kalianget, hamba Jayaprana memohon restu Baginda untuk melangsungkan pernikahan hamba dengan calon istri hamba, Layonsari. Upacara pernikahan berlangsung sangat meriah. Usai Jayaprana bersama istrinya pun memohon diri untuk kembali ke rumahnya. Setelah keduanya pergi, Raja Kalianget segera mengumpulkan seluruh patihnya untuk meminta pertimbangan tentang bagaimana cara menghabisi nyawa Jayaprana secara diam-diam. Para patihku yang setia, aku sedang dilanda kesedihan yang mendalam dan tidak dapat kucari jalan keluarnya. Ada apa gerangan Baginda Raja? Aku sedang jatuh cinta kepada Layonsari, istri Jayaprana. Jika Layonsari tidak segera menjadi permaisuriku, maka aku akan jadi gila. Maafkan kelancangan hamba Baginda. Tetapi menurut pendapat hamba, Baginda tidak seharusnya menuruti nafsu pribadi, apalagi sampai menginginkan gadis yang telah menjadi istri orang lain. Aku tidak menuruti nafsu pribadi. Aku hanya sedang dimabuk asmara. Apa itu tidak boleh? Jika kau tidak menuruti perintahku, kau akan menemui ajalmu sekarang juga. Ampun beribu ampun Baginda. Hamba hanya bermaksud menasihati agar Baginda tidak berada di jalan yang salah. Apa katamu? Beraninya kamu menasihati raja. Sekarang keluar kamu dari ruangan ini, atau ku penggal kepalamu. Ampun Baginda, maafkan hamba.
Sekarang, apa ada yang bisa memberitahuku cara untuk menyingkirkan Jayaprana dari Layonsari? Pun Baginda, hamba memiliki saran. Baginda Raja harus menitahkan Jayaprana pergi ke Teluk Serima untuk menyelidiki perahu yang hancur dan orang-orang Bajo yang menembak binatang di kawasan Pengulan. Saat Jayaprana sudah sampai di sana bersama hamba dan beberapa prajurit, hamba akan menghabisi nyawanya. Pati Saunggaling, kuterima saranmu. Sekarang, pergi dan bersiap-siaplah untuk tugasmu kali ini. Baik, Baginda. Beberapa hari kemudian, Raja Kaliangat pun memanggil Jayaprana agar menghadap ke pasir. Ampun Baginda, ada apa gerangan hamba diminta untuk menghadap? Ada tugas penting untukmu. Besok pagi-pagi, kamu harus berangkat ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang kandas dan kekacauan-kekacauan yang terjadi di sana. Daulat Baginda. Jayaprana segera kembali ke rumahnya untuk menyampaikan berita itu kepada sang istri. Mendengar berita itu, Layonsari tiba-tiba mendapat firasat buruk. Kanda, sebaiknya urungkan saja niat Kanda itu. Dinda khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Kanda. Tidak Dinda, ini perintah Raja. Kanda harus berangkat. Dinda tidak usah cemas. Kematian ada di tangan Tuhan. Keesokan harinya, berangkatlah Jayaprana ke Teluk Terima bersama Patih I Saunggaling dan sejumlah prajurit istana. Saat mereka melewati sebuah hutan lebat, Ayo kita kembali ke istana dan membawa berita ini kepada Raja. Bilang saja ia tewas diserang perampok di tengah perjalanan. Mohon ampun, hamba menyampaikan pesan dari Patih Saunggaling bahwa Sang Jayaprana telah meninggal dunia karena diserang perampok saat berada di hutan lebat. Suamiku tewas dirampok. Oh Sang Yawidi, kenapa hal ini bisa terjadi? Mohon maaf, hamba harus pamit. Oh Sang Yawidi, aku tahu suamiku dibunuh oleh sang raja yang jahat. Tolong balaskan dendamku ya Sang Widi atas meninggalnya suamiku. Layonsari, aku turut prihatin atas musibah yang menimpa suamimu. Tapi ketahuilah bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Jika kamu bersedia, aku akan menjadikanmu permaisuriku. Aku akan memberimu harta yang banyak dan aku akan mencukupi semua kebutuhanmu. Maafkan hamba Baginda, hamba belum sanggup melupakan suami hamba. Kamu berani melawanku? Sini, ikut denganku ke istana. Lebih baik hamba mati dari harus menikah dengan orang yang telah membunuh suami hamba. Jangan Layonsari, jangan! baru saja ingin mencegatnya, namun tubuh Layonsari sudah tergeletak di tanah. Melihat Layonsari tewas, sang raja pun menjadi kalap. Ia langsung menyerang setiap orang yang mendekatinya. Kejadian itu berlangsung hingga berhari-hari, sehingga banyak orang menjadi korban karena tikaman kerisnya. Perilaku Raja Kaliangat tersebut benar-benar meresahkan seluruh rakyat negeri itu. Pengawal, kita tidak bisa diam saja. Kita harus menangkap Paduka Raja. Kumpulkan seluruh pasukan pengawal dan tangkap Paduka Raja. Kita masukkan dia ke penjara. Daulat Mahapati. Demikian cerita Jayaprana dan Layonsari. Ada dua pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini. Pertama, keutamaan sifat setia seorang istri sebagaimana telah ditunjukkan oleh Layonsari. Kedua, keserakahan berakibat kesengsaraan. Hal ini terlihat pada sikap Raja Kaliangat. Akibat sifatnya yang arogan, sang raja termakan oleh ucapannya sendiri bahwa dirinya akan menjadi gila jika tidak berhasil memperistri Layonsari. Sampai akhirnya ia harus menjalani hidup di balik jeruji penjara. Disinilah pentingnya penerapan ajaran Trikaya Parisuda. Kita sebagaimana manusia harus menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar tetap suci dan terhindar dari berbagai masalah. Kita tidak boleh meniru sang raja yang menjadi gelap mata karena terbelenggu nafsu, sehingga mengeluarkan kata-kata yang jahat dan melakukan perbuatan kejam.